cuma pura-pura kena palak. Carikan saya cewek cantik untuk menemani saya malam ini. Bayarnya tinggi. Easy. Kali ini saya bakal nyamar jadi kurir. Pak, tolong. Aman, Bos. Jadi dong. Kerja bagus. Ini barang lo. Kalau besok, aku kira-kira bakal dapat uang berapa ya? Harusnya yang kamu pikirin adalah besok masih hidup atau enggak. Kamu kok bisa di sini? Bisa dong, kan bosmu sudah ditangkap polisi. Untung aku pakai kalung membaca hati milik majikanku. Jadi aku tahu rencanamu sejak awal. Cewek polos ini pasti bakal masuk ke jebakanku. Aku udah punya fotomu. Sekarang kamu gak akan bisa lari dari polisi yang udah nangkep bosmu. Kok dia diikat? Ini tali kejujuran, bos. Barang siapa yang diikat tali ini, pasti akan jujur. Sebutin yang kamu sembunyiin dari bos. Aku pernah di litter box kucingnya bos. Gara-gara toilet penuh. Kok aku jujur sih? Jadi, waktu itu saya bersin tuh kayak kamu. Mana cair lagi? Sebenarnya, ini tali biasa. Aku sama yang lain sering bikin onar dan selalu ketahuan sama bos. Yang nggak berdiri dalam hitungan ketiga, saya pecat. 1. Telat lagi. Gaji kalian bertiga saya potong. Dipotong mulu. Lama-lama gaji gue cuma 100.000. Gue punya ide. Aku pun ngajak yang lain acting seolah ini tali ajaib. Ini buat Bu Bos. Mulai sekarang, Bu Bos bakal tahu siapa yang bohong di antara kami. Sekarang, kita bisa bohong seenaknya. Bos ngapain? Mau nyobain? Tali ini beneran bisa bikin kamu jujur apa enggak? Oke, pertanyaan pertama. Apa benar teman-teman kamu suka makan di jam kerja? Gawat. Waktu itu aku pernah bocorin rahasia teman-temanku demi nggak dipotong gaji. Ya wes, saya nggak akan potong gaji kamu. Tapi sebutin rahasia teman-teman kamu. Oke bos. Pertama, mereka suka makan di jam kerja. Kedua, kalau nggak jujur, ntar Bu Bos bakal tahu tali ini nggak benar-benar ajaib. Iya bos. Mati aku. Wah, keren. Sekarang aku tanya lagi. Apa benar kamu ngilain kerjaan mereka di laptop demi naik jabatan? Apa? Mampus kamu. Waktu itu aku lagi nyari manajer baru. Ini bos laporannya. Punya teman kamu mana? Katanya sih data mereka kapus. Tapi kayaknya mereka nggak ngerjain deh. Sebenarnya aku sengaja hapus data mereka biar kepilih jadi manajer. Untungnya aku udah dikasih kalung ajaib pendengar suara hati. Peninggalan kakakku yang meninggal tertabrak barongsai. Jadi sebenarnya dari awal aku udah tahu kalau tali ini cuma tali biasa. Tapi aku iseng aja. Aku masih banyak kerjaan. Kalian ngobrol aja ya. Bos! Jadi lu yang hapus data kami? Enaknya kita apain dia? Orang bilang musuh dalam selimut adalah pengkhianatan yang tak terduga. Loh, itu kan file presentasiku. Aduh, Ara tuh belum pantas dapat promosi. Dasar sahabat nggak tahu diri. Berkat kalung ajaib dari ibu, aku jadi bisa membaca suara hati. Nanti sore, saya bakal pilih pimpinan proyek ini. Siapkan laporan terbaik kalian. Duh, belum beres. Kalau Ara kepilih, bisa kacau proyeknya. Jadi, dia benar-benar nggak percaya aku. Aku bisa bantu review presentasi kamu. Nggak usah sebaik, aku bisa sendiri ya. Aku tahu kamu nggak suka aku dapat promosi. Aku dengar ya semuanya. Itu laptopku. Aku cuman dasar licik, pengkhianat. Ara, stop. Aku bisa jelasin. Apa yang terjadi di sini? Gak ada apa-apa, Pak Bos. Keputusan udah diambil. Ara, selamat. Kamu pimpin proyek ini. Apa? Aku yang terpilih?
Pelan-pelan Ara, sini biar aku jelasin. Aku yang ngerjain laporan kamu supaya kamu yang terpilih. Aku cuma pengen kamu berhasil. Jadi, kamu bukan musuh dalam selimut? Ya ampun Ara, Maaf ya, aku salah paham. nggak apa-apa, santai. Silakan, mulai presentasi. Ini aku nggak ngerti sama sekali. Kadang musuh dalam selimut bukanlah pengkhianatan, tapi hanya orang yang takut menang. Aku nyopet HP buat cari pacar baru. Lah, HP ku mana? Ini HP kamu. Tadi jatuh di parkiran. Aku lakuin ini demi menghindar dari mantanku yang toksik. Oh, jadi ini alasan kamu nggak mau balikan sama aku? Udah punya cowok baru sekarang. Bukan, Mbak ini. Kalau ya emang kenapa? Lihat, wallpaper HP dia aja fotoku. Sayang, jadi kamu selingkuh? Oh, jadi kamu cuma selingkuhan. Pelakor. Mending kamu balikan sama. Emang muka aku ini kelihatan kayak pelakor? Jelas-jelas muka aku ini mahal dan flawless. Karena aku pakai G2G Perfect Cover Cushion, setnya yang praline. Pakai ini di wajah kemerahan, gak bakal terasa dempul. Soalnya cukup sekali tap aja. Coveragenya udah tinggi. Lihat, bekas jerawatku ikut tutup semua. Hasil finishnya semi matte, cakep banget. Dan yang gak kalah penting, cushion ini super awet. Dipakai kegiatan outdoor seharian aja nggak longsor. Udah berjam-jam, wajahku masih flawless. Cushion ini beneran minim oksidasi dan shade-nya makin nyatu sama warna kulit. Kalau nggak percaya, lihat aja perbandingannya. Memar. Mau cantik ataupun burik, pacar saya itu dia. Saya aja nggak kenal sama kamu. Nah, udah terbukti lo jomblo. Ayo balikan. Tolong aku. Sayang, cewek itu dalam bahaya. Aku dengar suara hatinya. Aku bisa dengar suara hati berkat Kalung Karaya. Mantan anak tukang kebun presiden yang ke-19. Aku juga sempat lihat memar di tangan dia. Aku yakin banget cowok tadi ada niat jahat. Makanya Mbak tadi berusaha keras buat jadi pacar kamu. Kalau gitu kita harus tolongin dia sih. Tapi gimana? Aku izinin kamu selingkuh deh. Hah? Kan aku udah bilang, kamu nggak akan bisa lepas dari aku. Aku nggak sudi ya. Pacarku dengerin omongan cowok toksik. Pacar? Bukannya pacar kamu cewek ini? Emangnya salah ya? Saya punya cewek 2. Sayang, maaf ya. Tadi cuman prank. Nah, karena dia udah ada pacar, kamu nggak berhak ya ngatur-ngatur dia seenaknya. Pokoknya aku nggak terima. Kamu harus ikut aku. Jangan berani sentuh pacar-pacar. Kalau berani, lawan. Kok mama bawa cowok itu ke sini sih? Kenalin, calon suami mama. Apa? Tapi kan dia pengemis yang sering aku kasih sumbangan. Alhamdulillah. Makasih banyak mbak. Semoga rezekinya makin banyak. By the way, kok muka mbak bersinar banget? Jangan-jangan karena rajin sedekah? Aduh, ini mah bukan karena sedekah, tapi karena aku rajin pakai G2G Retinol Moist. Dengan hero ingredients HPR dan retinol, bikin tekstur kulitku makin halus. Jangan khawatir, retinolnya minim iritasi karena sangat melembabkan loh. Dengan harga 40 ribuan bisa bikin glowing dalam semalam. Waktu bangun tidur, wajah auto glowing deh. Ayo kenalan, biar keluarga kecil kita nanti akur. Dia pasti sengaja nyamar jadi orang kaya buat nipu mama. Aku harus jebak dia biar pernikahan mereka batal. Mama tunggu sini dulu, aku mau ngambil barang. Kita lihat reaksi mama kalau tahu calon suaminya pengemis. Oh, calonku, kok kamu ngemis di sini? Rasain kamu. Nak, kamu lihat mama kamu nggak? Itu lagi sama kamu. Wah, kamu di sini? Terus yang di sana siapa? Jo,
Putra kembaranku? Kembaran? Iya, waktu kecil aku dibawa sama orang asing. Sejak itu, aku terpisah dari keluarga. Jo, tolong! Jadi, kamu nggak bohong? Mama boleh nikah sama dia? Gak adil. Gara-gara aku sempat hilang, hidupku jadi rusak. Sementara kembaranku bahagia. Aku harus singkirin dia. Aku bisa dengerin suara hatinya pakai kalung ajaib, peninggalan direktur PT Statue sebelum dia pergi ke Yordania. Aku bakal ambil identitasmu. Tidak secepat itu, Ferguson. Awalnya, mereka bersahabat layaknya saudara. Tapi gue malah buat mereka bermusuhan. Gara-gara lu nih! Kan lu duluan yang ngajak Panco. Stop! Gue nggak apa-apa. Kenapa Jo selalu lebih unggul daripada gue? Ada yang nggak beres dengan hubungan mereka. Kalau lu punya cowok, lu lebih milih cowok kayak gua apa kayak Jo? Itu susah dijawab sih. Topan seharusnya sadar. Gue juga suka sama Tina. Lu tuh ganteng, Pan. Pasti Tina milih lo. Mana mungkin? Dia yang selama ini selalu beruntung. Lo itu juga pintar. Dapat beasiswa malah ditolak. Kalau aja gue ngambil berkas beasiswa dia, gak bakal mau gue temenan. Gue nggak bisa biarin mereka terus berbohong satu sama lain. Aku ke toilet dulu ya. Jadi bener Jo yang ambil. Berkat kalung ajaib ibu, aku bisa tahu kebenarannya. Tina, gue mau ngomong sesuatu. Topan, gue nemuin ini di rumah Jo. Lah, ini beasiswa yang gue daftar dulu. Hai Besti, ngomongin apa nih? Kenapa berkas gue ada di rumah lo? Dari mana lo dapat itu? Jawab. Lu sabotase beasiswa gue kan? Oke, gue jujur sekarang. Gue ambil bekas beasiswa lo, gue tukar sama punya gue. Gue nggak mau kalah saing sama lo demi kelihatan pintar di depan Tina. Itu sebabnya lo nggak pernah dapat kabar. Gue ngerasa bersalah, makanya gue mau temenan sama lo. Jadi mereka udah